Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro hadir di saat Kramtolingo nasibnya sudah di ujung tanduk. Namun keanehan terjadi karena tapak luwing ada yang menolong tatkala hendak diinterogasi Wiro. Siapakah penolong tapak luwing? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Saudara-saudaraku sebojong nipah, kata Kundrawana seraya maju beberapa langkah ke hadapan penduduk yang berdesak-desakan. Sekarang kurasa sudah waktunya untuk menerangkan kepada kalian apa sesungguhnya latar belakang timbulnya pajak gila itu. Aku dengar hati hancur dan 1001 kepahitan telah terpaksa menerima segala kata-kata dan cap yang kalian lemparkan padaku. Kalian mencapku sebagai tukang peras. Aku telah terima. Kalian cap aku sebagai lintah darat, sebagai tukang tindas, sebagai ini, sebagai itu, semuanya aku terima. Namun hari ini, malam ini, kalian terimalah juga satu penuturan dariku. Satu kenyataan yang menyebabkan terjadinya pemungutan pajak berat itu. Dulu aku pernah berkata bahwa pajak itu dipungut atas perintah raja untuk pembangunan dan pemeliharaan bala tentara kerajaan. Kini ku akui itu semua hanya alasan belaka, hanya dusta besar yang aku karang-karang demi untuk menyelamatkan keluargaku dan juga menyelamatkan kalian. Dan juga menyelamatkan kalian semua dari keganasan dan kejahatan yang kalian tidak ketahui. Penduduk Bojong Nipah saling pandang memandang satu sama lain penuh ketidakmengertian. Ki Lurah Kundrawana menyapu wajah mereka seketika lalu meneruskan bicaranya. Tadi, kalian sudah dengar semua keterangan Kramtolingo. Ini satu kenyataan bagus yang dengan sendirinya telah mencuci diriku. Tapi biar aku beri penjelasan lebih lengkap. Dua manusia yang terikat itu adalah anak buah kelompokan Tiga Hitam dari Kali Comel. Komplotan rampok-rampok bejat yang dikepalai oleh tapak luwing yang berhasil melarikan diri ditolong oleh seorang tak dikenal. Jadi ketiganya sama sekali bukanlah prajurit-prajurit kadipaten seperti yang mereka sengaja menyamar pagi tadi. 3 minggu yang lewat, di satu malam mereka telah datang ke rumahku dan memaksaku untuk menarik pajak 10 kali lebih besar dari yang sudah-sudah. Jadi berarti aku harus menarik pajak sebanyak 11 kali terhadap kalian. Yang 10 bagian harus kuserahkan kepada mereka, sedang yang satu bagian sebagaimana biasa diserahkan ke Linggajati, di mana Adipati Linggajati kemudian meneruskan ke kota raja. Aku mencoba untuk melawan, tapi di samping mereka bertiga berilmu tinggi, aku tak bisa berbuat apa-apa karena anakku satu-satunya telah mereka bawa. Anakku akan mereka habisi kalau pajak itu tidak aku pungut dari penduduk di sini. Kalian bisa merasakan dan mengetahui sendiri kini, tak ada jalan lain bagiku untuk membantah, kecuali kalau ingin putra tunggalku menemui kematiannya. Suasana malam sesepi di pekuburan kini. Penduduk sama menganga dan terlongok-longok. Tentu saja hal ini tiada diduga sama sekali oleh mereka. Dan serentak pula dengan itu maka menggelegaklah kemarahan penduduk. Ketika seseorang di antara mereka berseru, "Cincang dua jelek ini!" Maka menyerbulah penduduk Bojong Nipah dengan senjata masing-masing. Namun di saat itu, Pendekar 212 maju ke muka dan berseru nyaring. Sengaja seruannya itu disertai tenaga dalam untuk mempengaruhi penduduk yang tengah marah itu. "Saudara-saudara, jangan ceroboh. Kunyuk-kunyuk ini akan dapat bagiannya juga.
Tapi kalian harus ingat pada nasib anak lurah kalian. Karena itu, biarkan aku bicara sebentar dengan salah satu dari mereka. Kalau saja penduduk tidak mendapat keterangan dari Kramtolinggo siapa adanya pemuda berambut gondrong itu, pastilah penduduk tak akan mau ambil peduli akan ucapan Wiro Sableng. Lagi pula, tenaga dalam si pemuda diam-diam sudah meresap mempengaruhi mereka. Wiro mendekati anak kuat tapak luwing yang terikat di tiang langkan sebelah kanan. "Namamu siapa, sobat?" tanyanya.